Tekad Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti untuk menenggelamkan kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia didukung penuh oleh nelayan. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan mengatur tentang sanksi bagi kapal asing. Pengawas perikanan dan penyidik berhak melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan menenggelamkan kapal dengan bukti awal yang cukup. Berdasarkan hukum laut internasional yang diatur dalam Konvensi PBB tentang kelautan, penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap kapal yang tidak memiliki izin. Antar kedua negara pun harus ada perjanjian bilateral tentang teritori laut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta aparat terkait melakukan tindakan tegas terhadap aksi pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Presiden Jokowi bahkan menginstruksikan agar kapal-kapal pencuri ikan itu ditenggelamkan untuk memberikan efek jera. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan, hal itu bisa dilakukan dan harus ada pemberitahuan sebelumnya kepada para duta-duta besar yang bertugas di Indonesia untuk meneruskannya kepada pemerintah pusat masing-masing. Terutama disampaikan kepada negara-negara yang kapalnya kerap secara ilegal memasuki wilayah Indonesia. Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah serius dalam menjaga kedaulatan perairan di seluruh Indonesia. Salah satu bentuknya adalah menangkap dan menenggelamkan kapal asing yang tertangkap tangan sedang mengambil ikan di Laut Indonesia tanpa izin. Menurutnya tindakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Indonesia saja, namun hampir semua negara. Dan untuk membahas hal itu telah hadir pakar hukum internasional, Prof. Hikmahanto Juwana. Selamat datang Prof di dialog kita pagi ini. Jadi bagaimana dengan kebijakan yang memang tindakan tegas dari Ibu Susi Pujiastuti, Prof menilainya seperti apa? Ya, sebenarnya kita harus pahami ya bahwa Undang-Undang Perikanan itu kan sejak 2009. Pada masa itu sebenarnya masa pemerintahan SBY. Nah, saya masih ingat sebelum 2009 ada keinginan dari KKP memang untuk menenggelamkan atau membakar kapal nelayan asing yang beroperasi di Indonesia secara ilegal. Tetapi ketika itu tidak ada aturan hukumnya, sehingga Undang-Undang Perikanan ini dipersiapkan dan kita sekarang sudah punya aturan. Lalu pertanyaannya kenapa pada masa pemerintahan SBY tidak dilakukan tindakan yang tegas meskipun kita sudah punya aturan. Nah, menurut saya karena pada saat sekarang, pertama tema dari pemerintahan sekarang adalah kemaritiman. Jadi masalah maritim, masalah perikanan menjadi sesuatu hal yang penting. Hal yang kedua, pada masa pemerintahan SBY, mungkin tafsir politik luar negeri kita adalah thousand friends, zero enemy. Jadi semua adalah teman, gitu ya, bahkan 1000 dan 0 musuh. Tetapi kalau saya lihat tafsir politik luar negeri Pak Jokowi sekarang ini adalah all are friends, gitu ya. Jadi semua adalah sahabat, tetapi sampai dengan kepentingan nasional kita dirugikan. Dan sekarang ini kita tahu bahwa masalah illegal fishing itu sangat merugikan kepentingan nasional kita, sehingga perlu dia lakukan tindakan yang tegas. Nah, oleh karena itu disinilah beda, walaupun aturannya sudah sejak zaman Pak SBY, antara pemerintahan SBY dengan pemerintahan Jokowi. Sekarang pemerintah melalui Ibu Susi sudah menegaskan bahwa kita akan melakukan penenggelaman terhadap kapal-kapal nelayan asing ya, yang tidak memiliki izin karena harus ada bukti permulaan. Jadi kalau misalnya sudah ditemukan itu maka langsung akan ditenggelamkan. Nah, ini menurut saya sesuatu yang hak Indonesia karena ini di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dan undang-undang itu mengatur seperti itu. Dan tentu kita kan juga sudah mempunyai perjanjian batas di laut ya dengan sejumlah negara. Sehingga kita juga tahu di mana laut teritorial kita, di mana zona ekonomi eksklusif kita. Nah, sehingga kita bisa melakukan itu. Nah, sekarang tinggal masalahnya bagaimana informasi bahwa kita akan tegas itu bisa disampaikan ke negara-negara di mana nelayan asing ini punya kewarganegaraan. Betul, sehingga mereka ini tidak terkaget-kaget lah begitu. Betul, ketika terkorelasi dengan pencurian ikan ini kan juga ada pelanggaran hukum di dalamnya ya Prof. Dan tadi mungkin agar tidak mengganggu hubungan diplomatik, bagaimana tata laksana secara etika hubungan internasional seperti apa yang diharuskan Prof? Ya, secara etika sebaiknya memang Menteri Luar Negeri kita mengundang para duta besar dari negara-negara di mana para nelayan ini banyak melakukan illegal fishing di Indonesia.
Ya, biasanya yang kita dengar dari Malaysia, dari Filipina, Taiwan, Thailand, dan lain sebagainya. Itu kita undang, lalu disampaikan bahwa pemerintah Indonesia sekarang akan menindak tegas ya segala pelanggaran, dan mereka tentu tidak tidak serampangan begitu saja, tetapi juga akan melihat izin. Kalau memang mereka memiliki izin dari pemerintah kita, tidak akan dilakukan penenggelaman. Tapi kalau tidak, kita akan melakukan penenggelaman. Jadi itu yang pertama yang harus disampaikan, dengan harapan para duta besar ini akan menyampaikan ke pemerintah pusat mereka. Lalu pemerintah pusat ini akan menyampaikan kepada warga mereka, khususnya para nelayan. Yang kedua yang harus dilakukan adalah pemerintah kita akan menjamin keselamatan individu-individu yang ada di kapal tersebut. Ya, jadi kita akan menenggelamkan, tapi bukan berarti kita akan mengorbankan masalah hak asasi manusia dari orang-orang yang ada di situ. Nah, nanti Menlu perlu juga menyampaikan bahwa setelah mereka ini diselamatkan, maka merupakan tanggung jawab dari negara asal dari warga negara ini untuk mereka dikembalikan. Jangan sampai ini dibebankan kepada pemerintah Indonesia. Saya masih ingat ketika para TKI kita overstay di Arab Saudi, itu Arab Saudi meminta pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab, sehingga kita mengirim kapal pesawat udara, kita mengirim kapal laut untuk mengangkut para TKI itu pulang kembali ke Indonesia. Nah, yang ketiga adalah Menlu akan mengatakan bahwa kita akan lakukan koordinasi yang baik dengan pemerintah perwakilan di Indonesia supaya mereka terinformasikan, sehingga dengan 3 hal ini kita berharap bahwa hubungan baik itu tetap terjaga, tetapi kita juga harus tegas bahwa kita tidak mau kerugian pada sisi kita. Tadi Prof mengatakan ada perjanjian bilateral ya mengenai teritorial laut yang sudah ada. Apakah cukup untuk bisa meredam ini dari ekses mungkin pencurian ikan ini? Ya, sebenarnya perjanjian bilateral terkait dengan batas laut itu adalah sebenarnya penetapan batas wilayah, begitu ya. Mana wilayah teritorial kita, mana tetangga kita, mana zona ekonomi eksklusif kita, mana zona ekonomi eksklusif tetangga kita. Nah, dalam konteks seperti itu, maka akan ketahuan bahwa kita bisa melakukan tindakan yang tegas ya terhadap para illegal fisher ya, atau kalau ada kapal asing yang mau masuk Indonesia dan mereka mau mengambil ikan-ikan Indonesia, mereka harus dapat izin dari pemerintah kita. Kita yang mengeluarkan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau misalnya memang ada pelanggaran di wilayah itu, maka kita yang bertindak. Yang ketiga adalah kalau misalnya ada wilayah yang sampai dengan hari ini masih belum disepakati atau ada istilahnya overlapping claims, maka di situ perlu diatur ketentuan bagaimana dua negara ini bisa memastikan tidak ada pelanggaran-pelanggaran di wilayah yang masih disengketakan itu. Ya, kita sama Malaysia punya wilayah-wilayah yang disengketakan. Jangan sampai terulang beberapa waktu yang lalu, misalnya petugas KKP kita menganggap bahwa dia masih di wilayah Indonesia, lalu melakukan penangkapan terhadap nelayan Malaysia. Lalu nelayan Malaysia menyampaikan ini ke polisi Malaysia, lalu polisi Malaysia mengejar petugas KKP kita, bahkan menahan mereka dan mempidanakan mereka seolah-olah mereka ini adalah melakukan penculikan gitu. Nah, ini harus dihindari, karena kalau misalnya ini tidak dihindari, nanti ada kemarahan dari publik dan itu akan mengganggu hubungan antar negara. Tadi eksesnya mungkin hubungan sosial kedua negara begitu ya, Prof. Nah, ini kan memang menenggelamkan kapal dan juga membakar begitu, ini seperti kita benchmark yang dilakukan oleh pemerintah Australia begitu ya, melakukan hal tersebut. Apakah dengan membakar atau ini memang tindakan tegas begitu memberikan efek jera atau ada mungkin ekses sosial dari hal ini begitu, Prof? Iya, yang pasti adalah kapal itu nggak bisa kembali lagi karena sudah ditenggelamkan atau dibakar ya. Maka yang saya juga sampaikan di daerah Derawan sana itu kan banyak perahu-perahu dan diisi oleh manusia-manusia, dan manusia itu yang mengisi itu bukan para nelayannya saja tetapi juga keluarganya. Nah, sekarang menjadi permasalahan manusia perahu ini karena mau dikembalikan gitu ya. Nah, menurut saya kapalnya itu harus disita atau paling tidak ditenggelamkan atau dibakar ya. Tapi manusianya silakan dikembalikan. Karena apa? Kalau misalnya perahu atau kapalnya itu tidak ditenggelamkan, maka apa jaminan bahwa mereka tidak kembali lagi dengan perahu itu? Ya kan? Itu pertama. Yang kedua, memang perahu-perahu ini perlu ditenggelamkan atau misalnya dibakar gitu ya. Pada awal sekarang ini karena kita perlu shock terapi bahwa kita ingin betul-betul mau menjalankan tindakan yang tegas gitu ya. Tetapi yang kita juga harus tahu
bahwa jangan sampai ini kemudian jadi, mohon maaf, panas-panas tai ayam gitu. Jadi harus tegas terus gitu. Betul. Ya, jadi supaya para nelayan asing ini tahu kalau mereka tidak punya izin ke Indonesia, mereka nggak sekali-kali melakukan penangkapan ikan gitu. Baik Prof, kita akan membahas di segmen selanjutnya ini hal krusial yang menjadi hambatan terkait kebijakan ini. Sesaat lagi tetaplah di Dialog Jurnal Pagi.